Semoga hari ini kita dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Hari ini Akang mau mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Semoga kita selalu dalam keadaan sejahtera, mengawali semua kehidupan dengan rasa bahagia. Menjelang hari Natal ini, Akang ingin menceritakan tentang Iza. Iza yang terlahir dari Bunda Suci Emara. Nah, ceritanya ini adalah versi Lemurian tentunya ya. Mohon maaf sebelumnya apabila konten ini tidak sepemahaman dengan teman-teman. Semoga ini menjadi satu pengetahuan yang baru. Jadi, Bunda Suci Emara itu memiliki energi 30%. Ya, sedangkan manusia umumnya hanya 2,5%. Dengan energi yang luar biasa ini menjadi satu eksperimen oleh makhluk ekstraterestrial, yaitu Dewan Galaksi atau Dewan Etepaka, untuk memilih Bunda Suci Emara sebagai contoh akan lahirnya seorang manusia super. Makanya Bunda Suci Emara selalu diawasi, selalu dibina oleh Dewan Galaksi. Dan Bunda Emara mendapatkan pengasuhan khusus dari Glabinara. Glabinara adalah tokoh sakti wanita bangsa Lemurian. Manusia sebagai Khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi ini harus mempertanggungjawabkan semua ucapan, tindakan, dan tingkah lakunya. Tentunya diperlukan sosok-sosok yang untuk memandu kehidupan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini ada satu kelompok yang istimewa, yaitu Ulul Azmi. Ulul Azmi ini arti harfiahnya adalah keteguhan hati. Ada 5 nabi dan rasul yang masuk kepada Ulul Azmi atau keteguhan hati, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Kita akan fokus di Iza. Iza di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan sebanyak 30 kali, mendapat urutan yang kedua setelah Nabi Musa. Nabi Musa kurang lebih 136 kali disebut nama beliau. Nah, Iza ini memang lahir di kota Bethlehem. Ketika beliau akan dilahirkan oleh Roh Kudus atau Bunda Suci Emara, ini terlihat ada 3 bintang. 3 bintang di langit sana yang memang di atas kota Bethlehem. Akhirnya 3 bintang ini terlihat oleh raja-raja dari Timur Tengah ya. Akhirnya 3 raja ini menyusuri bintang-bintang tersebut, mengikuti, ternyata arahnya ke kota Bethlehem. Ada beberapa versi astronomi itu adalah bintang Bethlehem ya, yang akan muncul di setiap mendekati tanggal 25 Desember. Tetapi versi Lemurian, bintang yang jumlahnya ada 3 itu adalah pesawat Etepaka, namanya Elzetor, dengan diameter kurang lebih 6 km. Memang tugas 3 pesawat Elzetor ini adalah mengawasi kelahiran Iza, karena sudah dipersiapkan Iza sebagai manusia super. Kenapa harus dijaga? Kenapa harus dimonitor? Karena takut diganggu oleh kaum Zerko. Karena kaum Zerko bisa saja mengubah Iza menjadi sesuatu yang buruk ya. Makanya Dewan Galaksi mengutus 3
pesawat Elzetor untuk mengawasi kelahiran Iza dari Bunda Emarah. Sewaktu mengandung janin Iza, memang Emarah mempunyai kemampuan energi sebesar 30%, sehingga pembuahannya pun bisa dilakukan sendiri. Jadi seperti hemaprodit dengan energi 30%. Nah, sewaktu hamil, ini diberikan makanan-makanan khusus dari kaum PKK yang bekerja sama dengan Bunda Binara. Makanan-makanan khusus ini betul-betul makanan super yang penuh dengan nutrisi agar sesuai dengan energinya. Energi Iza itu sekitar 70%. Makanya ketika lahir, beliau sudah bisa bicara. Sudah bisa bicara sepertinya layaknya orang dewasa. Hal ini karena Iza mempunyai kemampuan energi 70%. Termasuk setelah dewasa, Iza ini bisa menghidupkan orang yang meninggal. Itu namanya kemampuan resurrafta. Ya, jadi intinya ketika Isa membangunkan orang yang sudah meninggal, itu adalah suatu kemampuan untuk menembus dimensi ruh, mengambil zalzoli sehingga jasadnya terbentuk dan jiwanya bisa masuk kembali. Jadi itu sebenarnya mujizat dari Iza. Dan Iza pun terkenal dengan kemampuan untuk mengkloni. Salah satu kemampuannya itu contohnya membuat burung dari tanah liat. Itulah kemampuan Iza. Jadi kakak pribadi sependapat dengan beberapa cerita versi umum tentang mukjizat Iza. Semoga kita juga bisa memahami dan tetap menghormati beliau dan para pengikutnya. Kita akan selalu damai, saling menghargai, tidak dikotak-kotakan oleh agama. Untuk ritual masing-masing, tetapi untuk hablum minallah, hubungan dengan Tuhan itu adalah individual sekali. Terima kasih, akan ucapkan kembali selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita selalu berbahagia.